Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jainal Mustafa. Saya di sini sebagai pemilik UMKM Simping Kau Mekarasa yang beralamat di Jalan Raya Cirata atau tepatnya di Kampung Babakan, RT 4 RW 2, Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Usia saya saat ini 39 tahun. Sejak kapan usaha simping ini berjalan, Pak? Kebetulan Simping Kau Mekarasa ini usaha turun-temurun ya Pak ya. Dulu merintis, dikelola tahun 1995. Kemudian dilanjutkan sama ibu. Kemudian dari tahun 2015 saya kelola sama istri. Berarti boleh dikatakan pada ini penerus generasi kedua mungkin. Ya, Satu atau ibu. ya betul, generasi kedua. Nah di sini di yang simping yang Bapak produksi itu ada berapa rasa, Pak? Kebetulan kami memproduksi 5 varian rasa gitu ya. 5 varian rasa. Aja, Pak? Ada original ya, rasa kencur, kemudian rasa cabai, rasa keju, nangka, dan rasa pandan. Ada rasa nangka? Ada rasa nangka. Ini unik ya. Ya. Untuk range harga ini berapa? Untuk range harga itu sendiri kita ada 3 macam ya kurang lebih. Yang pertama ini yang ukuran paling kecil ya. Kita ini menjual di pasaran harga 2.000 ya, untuk ya 2.000 rupiah. Nah, untuk reseller ada harga istimewa lah. Istimewa. Ya. Berarti untuk reseller bisa kurang. Ya, bisa kurang. Terus ada berapa lagi, Pak? Nah, kemudian untuk harga berikutnya, untuk ukuran yang sedang ini kita jual di harga 6.000. 6.000 rupiah. Untuk ukuran sedang. Untuk ukuran sedang. Oke. Selanjutnya untuk ukuran yang lebih besarnya kita jual, untuk ukuran yang ini kita jual di harga 15.000. Berarti ukuran ini yang paling besar. Ya, ini ukuran yang paling besar. Berapa tadi, Pak? Ini harganya 15.000. Nah, untuk satu bal ini isinya 30 piece ya, 30 bungkus. Nah, kita jual satu bal ini harganya 180.000. Ya, 180.000. Tapi untuk reseller atau grosiran Ya, ada harga khusus. Harga istimewa ya. Ya, ada harga khusus lah, istimewa gitu buat yang mau menjadi reseller atau mitra dengan kami, nanti ada harga khusus lah. Ya. Selama ini Pak, pemasaran kemana aja Pak? Ya, untuk pemasaran ya kita fokus di wilayah sekitar ya. Kurang lebih kita memasok ke toko dan pasar itu di 5 kecamatan. Ya, di 5 kecamatan. Ada Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Cipendei, Pleret, Sukatani, dan Darangdan. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di produksi simping ini, Pak? Ya. Kebetulan untuk saat ini kita alhamdulillah ya baru bisa mempekerjakan warga sekitar ya kurang lebih 12 orang. 12 ya 12 orang. Kita balik ke dulu Ya. waktu ke generasi pertama. Ya. Ketika ibu berapa karyawan? Ya, dulu untuk masih dikelola sama orang tua itu kurang lebih 5 sampai 6 orang yang bekerja tuh. Katakanlah sekarang generasi kedua itu alhamdulillah berkembang. Ya, alhamdulillah. Dengan jumlah karyawan artinya kan. Ya, alhamdulillah ada peningkatan lah secara jumlah pegawai dan kapasitas produksi. Ya, kapasitas produksi. Bahan bakunya itu dari apa sih, Pak? Ya. Bahan baku produksi simping itu bahan utamanya, Pak? Ya. Untuk bahan baku itu sendiri ya yang jelas ya ini bahan utamanya tuh dari tepung tapioka. Ya, kita menggunakan tepung tapioka. Kita sekarang di ruangan apa Pak ini, Pak? Ya, kebetulan kita ini sedang di ruang produksi, Pak ya. Berarti proses awalnya
di sini dimulainya Pak? Ya, kita pertama-tama kita membuat adonan ya. Oh, adonan dulu. Ya, kita mencampur bahan baku dan bumbu lainnya gitu. Ya. Berarti bahan bakunya ini. Ya, tepung tapioka. Tapiokanya itu ya. Ya. Oke. Lanjut setelah ini jadi nanti gimana Pak? Ya, setelah selesai membuat adonan, selanjutnya kita ke tahap produksi, yaitu ini adonan ya. yang udah jadinya ini Pak ya? Ya, Seperti ini adonan yang udah jadinya? Ya betul, ini Oke. tahap pembuatan. Pembuatannya ini. Ya, produksi. Oke. Ini proses pencetakan sekaligus pemanggangan di sini Pak ya? Ya betul. Lanjut setelah itu Pak? Ya, setelah dicetak, kemudian kita langsung ke tempat pemotongan. Nah, kebetulan ini tempat disebutnya di sini tempat nyerit lah. Tempat nyerit Pak. Ya, Untuk merapihkan ini Pak supaya bulat. Ya, ukuran. Kebetulan mesinnya masih manual, Pak. Untuk omset per bulan itu maksimal itu pernah mencapai berapa Pak? Kalau untuk masalah omset ya kita hitung per hari aja Pak ya. Kita kemampuan produksi kita itu sehari kurang lebih 50 kg bahan baku gitu ya. 50 kg bahan Ya, 50 kilo bahan baku itu kalau sesudah diproduksi itu menghasilkan kurang lebih 10 sampai 12 bal. 12 bal itu kurang lebih isinya 30. Satu bal itu kita jual seharga 180.000. Kita tinggal kali aja, berarti 180.000 dikali 10 bal. Kurang lebih berarti 1.800.000 lah. 1,8 juta Ya, per hari ya. ya sehari itu. Ya tinggal dikali, kita masa produksi itu dalam sebulan 25 sampai 26 hari lah. Gitu. Ada liburnya. Ya, kita ya soalnya kita hari Minggu nggak produksi gitu. Ini Pak, berarti kan usaha ini udah dari dulu ya ketika berarti sebelum Covid ini udah ada. Nah, ketika Covid kemarin, ngaruh nggak sih Pak ini terhadap produksi dan penjualan simping ini Pak? Nah, kebetulan sekali Pak ya ada fenomena menarik ya ketika Covid kemarin. Biasanya kita kalau mau khususnya ya mau menghadapi Ramadan itu mitra kami ya atau reseller toko-toko yang biasa kami supply, mereka itu biasanya suka menyimpan DP gitu ya. Seminggu sebelum Ramadan itu mereka udah hal yang biasa gitu, nyimpan uang dulu, mereka minta dikirim tanggal sekian gitu. Nah, fenomena kemarin ketika Covid, hal itu nggak ada Pak, nggak ada. Bahkan sampai kami menawarkan pun tidak harus pakai uang dulu gitu ya, mereka tidak mau gitu Tidak ya. menerima produk, Ya, karena mereka juga bingung. khawatir gitu ya, ya Juga. khawatir tidak laku gitu. Ya akhirnya lumayan menguras pikiran juga gitu bagaimana mensiasatinya gitu ya, tapi dengan tekad yang bulat ya kita berusaha produksi ya, alhamdulillah akhirnya ternyata ramenya tuh di akhir. Ini Pak, untuk produksi dimulai dari jam berapa Pak? Kebetulan kita memulai produksi itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore Pak, tergantung habis adonannya gitu. Ini maaf Pak, untuk para pekerja ini harian atau borongan Pak? Kita membayar pegawai di sini harian Pak. Harian. Ya harian. Nah ini Pak, untuk menentukan matangnya ini adonan itu dari mana sih Pak? Ini kok udah pada lihai semua nih Pak, tahu ini matang semua, ini gimana sih Pak? Ada berapa menit sih Pak ini? Ya. Kalau untuk ukuran waktu sih kita tidak ditentukan ya, soalnya ini kan alatnya juga udah hasil settingan gitu ya. Oh berarti langsung dari alatnya ini udah bisa ini sendiri gitu, Ya, otomatis gitu? Ya, jadi satu kali putaran itu kurang lebih udah matang lah adonan itu. Iya. Secara otomatis gitu udah Ini pada berarti matang. ada berapa ini Pak ya semuanya ya? Ini ada 20 piece alat, 20 set, 20 buah. 20 buah ya. Ya. Berarti ketika naruh ini, yang mentah ini, Ya, berarti ketika nanti digeser 4 lagi udah matang gitu. ya, Ketika yang digeser itu, nah yang 4 ini udah matang gitu. Itu udah settingan. Udah disetting. Ya. Susah nggak dulu nemukan settingannya ini Pak?
Ya kebetulan kita ini alatnya kan kita juga pesan ya dari seseorang, jadi di settingnya dari sana juga. Udah gitu. dari pabrikannya, ya, apa dari udah di pabrikannya. ininya. Suka duka selama Bapak menjalankan usaha ini apa? Nah, untuk suka dukanya itu sendiri, biasanya yang sering kami alami itu ketika mau menghadapi pergantian tahun baru, Pak ya. Di mana biasanya bahan-bahan baku itu suka mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Gitu. Mungkin itu salah satunya ya. Sukanya apa, Pak? Ya, sukanya ya kalau misalkan permintaan banyak, stok tersedia, ya biasanya itulah sukanya gitu. Sehingga alur penjualan itu lancar lah gitu. Motivasi ataupun tips bagi saudara-saudara kita, Pak, yang ingin memulai usaha apa? Nah, untuk motivasi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin memulai usaha, intinya ya kita harus niatnya dulu yang kuat gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan udah memulai usaha, kita jangan mudah menyerah. Diusahakan, kalau misalkan dalam usaha itu jatuh bangun itu udah biasa gitu ya. Kita harus siap rugi dan tentunya kita juga harus siap untung lah itu. Intinya kita harus semangat, jangan patah semangat, harus kuat niatnya lah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.